Fitriati dan teman-teman saya. Saya Nurul Yastri. Saya Rimaulia Ramadan. Nama saya Sutari. Dan saya Vina. Kami akan presentasikan tentang aspek-aspek kompetensi kepribadian. Deskripsi materi yang pertama yaitu pengertian kompetensi, yang kedua pengertian kepribadian, yang ketiga pengertian kompetensi kepribadian, dan keempat aspek-aspek kompetensi kepribadian. Baik, langsung saja. Apa sih pengertian kompetensi itu? Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. Jadi, kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Baik, akan dilanjut oleh Saudari Iyas. Kepribadian adalah sikap hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatan yang dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Pribadi seorang guru sangat berperan penting dalam pribadi anak. Kenapa? Karena pribadi seorang guru akan dicontoh oleh peserta didiknya. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang stabil, mantap, dewasa, dan berwibawa. Merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Pribadi guru memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, terutama pada bidang pembelajaran. Kompetensi kepribadian memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak guna mengembangkan sumber daya manusia, mensejahterakan masyarakat, dan untuk memajukan bangsa dan negara. Guru dituntut untuk memaknai pembelajaran dan menjadikan suasana pembelajaran sebagai media pembentukan dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang aspek kompetensi kepribadian. Nah, di sini ada 5 aspek. Yang pertama, itu berjiwa pendidik dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Lalu yang kedua, ada kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Yang ketiga, ada disiplin, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menjadi teladan bagi peserta didik. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada berakhlak mulia. Kita bahas yang pertama. Itu ada berjiwa pendidik dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Sebagai sumber pengetahuan utama, guru memikul tanggung jawab besar dalam menyampaikan nilai, norma, dan lainnya. Sebagai seorang pendidik, guru memiliki tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan juga spiritual. Nah, jadi guru ini harus punya jiwa pendidik. Guru itu beda sama pengajar. Kalau pengajar itu hanya mengajarkan materi, kayak misalnya pengajar di bimbel, di les, itu hanya mengajarkan materi. Nah, tapi kalau guru itu memiliki jiwa pendidik, jadi dia harus mendidik moral, sikap, sopan santun, bahkan intelektualitas seorang peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan, guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Hal ini penting karena banyak masalah pendidikan disebabkan oleh faktor kepribadian guru yang kurang mantap, kurang stabil, dan kurang dewasa. Jadi, kondisi kepribadian yang demikian sering membuat guru melakukan tindakan-tindakan yang tidak profesional, tidak terpuji, bahkan tindakan-tindakan tidak senonoh. Selanjutnya yaitu disiplin, arif, dan berwibawa. Banyak peserta didik yang berperilaku kurang senonoh di masyarakat, terlibat narkoba dan pelanggaran lainnya, berangkat dari pribadi yang kurang disiplin. Oleh karena itu, peserta didik harus belajar disiplin, dan gurulah yang harus memulainya. Sebagai guru, dia harus memiliki pribadi yang disiplin, arif, dan berwibawa. Hal ini penting karena masih sering menyaksikan dan mendengar peserta didik yang berperilaku tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan sikap moral yang baik. Selanjutnya menjadi teladan bagi peserta didik. Seorang guru harus memiliki semua sisi kehidupan yang patut diteladani bagi peserta didiknya, orang tua muridnya, keluarga, ataupun masyarakat di sekelilingnya. Menjadi teladan merupakan sifat dasar kegiatan pembelajaran. Dan ketika seorang guru tidak mau menerima ataupun tidak mau menggunakannya secara konstruktif,
maka telah mengurangi keefektifan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah berakhlak mulia. Akhlak mulia adalah perilaku yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama, norma-norma sosial, dan tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Guru harus berakhlak mulia karena ia adalah penasihat dan menjadi orang kepercayaan bagi peserta didik, bahkan orang tua peserta didiknya. Kompetensi kepribadian guru yang dilandasi akhlak mulia tentu saja tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi memerlukan ijtihad yang mujahadah, yakni usaha yang sungguh-sungguh, kerja keras tanpa mengenal lelah dengan niat ibadah tentunya. Melalui guru demikianlah kita berharap pendidikan menjadi ajang pembentukan karakter bangsa yang akan menentukan warna masa depan masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.